masalah, memang kayak penderitaan dan sebagainya itu sudah bagian dari kehidupan kita gitu. Tapi jangan sekali-kali, semisal kita terkena musibah atau terkena penderitaan, terkena masalah atau lagi sedang sakit hati, itu jangan pernah merasa bahwa kita itu menjadi orang paling menderita dunia ini. Iya, iya. Jadi kita nikmati aja, kita nikmati dengan menunjukkan sikap-sikap yang konstruktif, yang membangun, dimana kita bisa keluar dari hal-hal atau kejadian yang tidak menyenangkan yang kita alami saat ini. Jangan terus merasa kita itu tidak mampu, destruktif gitu ya, terus menganggap destruktif gitu ya, terus menganggap wah aku ini jadi orang yang kayaknya kayak gitu. Nah, salah satunya kalau ini mungkin penting dilakukan teman-teman semua, termasuk Mbak Linda sendiri ya, ketika kita punya masalah itu janganlah kita sungkan-sungkan untuk menceritakan lain. Nah, entah orang lain itu bisa teman, atau keluarga. Emang itu penting, kita harus menceritakan masalah kita terhadap orang lain, tapi kita juga harus pandai memilih siapa orang yang sekiranya pantas bisa menjaga rahasia kita, tahu tentang diri kita. Nah, itu yang paling penting. Jadi cerita itu nggak masalah, tapi kita juga harus tahu orang yang tepat, siapa yang diajak cerita tentang masalah kita gitu. Setuju. Nah, begitu juga buat teman-teman nanti ya, kalau teman-teman yang ada masalah lalu cerita ke kita sebagai pendengar itu nggak usah terlalu memberikan masukan yang banyak, karena dalam psikologi itu dijelaskan seorang psikolog itu tugasnya hanya mendengarkan. Terkadang orang ketika punya masalah lalu dia cerita ke orang lain dan orang yang dia cerita dengarkan, ya kan, itu dia sudah sedikit terhilangkan beban-beban yang ada dalam dirinya. Contoh Mbak Linda sendiri ketika punya masalah lalu cerita ke temannya atau orang tuanya atau keluarganya, cukup didengerin, wailah, kita nggak diberi solusi yang bombastis, sudah seneng kan, kita cukup dengerin aja itu seneng kan. Nah, itu sudah, kalau dalam ilmu psikoterapi itu sudah bagian dari psikoterapi. Sebenarnya simpel, terkadang orang kan terlalu ya, ada masalah dikit pengen larinya ke konselor lah, ke psikolog lah, itu juga gak masalah, tapi kita juga harus tahu tentang masalah kita nggak sebesar itu, jadi nggak perlulah kita cerita ke orang yang kita percaya sama dia kayak gitu. Tuh teman-teman, jadi tuh ya banyak ya kasus gitu, kayak misal kita lagi ada masalah nih, kita curhatnya ke teman yang kita anggap itu emang dewasa. Jadi gitu, ada lagi Kak yang mau disampaikan lagi buat teman-teman? Ya mungkin sekiranya itu dulu soal gimana sih buat kita bahagia itu ya. Nah, selain itu gini, terkadang ketidakbahagiaan itu muncul ketika kita tidak bisa menerima suatu keadaan. Bener nggak? Benar, betul. Padahal mau nggak mau kita harus melewati keadaan itu, kondisi itu. Nah, sedangkan kalau kita melintasi atau mengalami kondisi itu, pasti kita tidak memiliki rasa bahagia. Nah, itu nanti permainan emosi. Artinya permainan emosi itu kayak gini. Dalam rumus emosi itu ketika dilawan itu akan semakin kuat, akan semakin menjadi. Kita sedang sedih, tapi kita itu ingin cepat-cepat keluar dari rasa sedih. Nah, itu hasilnya bukan nanti kita akan cepat bahagia, tapi malah kesedihan itu menjadi. Nah, solusinya berilah penerimaan terhadap kondisi yang kita alami. Misal kalau kita sedih, ya sadari, terima itu dengan kesadaran bahwa oh iya, aku itu sedang sedih karena permasalahan ini. Misal kita sedang nangis, ya udahlah saya nangis karena ada masalah ini kayak gitu. Itu nggak masalah, kita menerima kondisi yang kita alami. Nah, dari penerimaan tadi itu nanti akan membuka pintu yang ke arah lebih baik lagi ya. Misal kita akan mendapatkan solusi gimana biar kesedihan ini cepat selesai kayak gitu, dengan cara kita mau menerima emosi yang kita alami. Karena banyak kejadian itu diantara kita, bahkan saya sendiri itu kurang mau menerima kondisi yang kita alami.
Iya, kadang Harusnya kayak kita gitu. terima semacam itu. Nah, dengan menerima kita akan melakukan perubahan-perubahan. Iya. Jangan fokus pada satu titik masalah, tapi fokuslah bagaimana cara kita keluar dari keadaan yang kita anggap itu sebagai masalah. Sebenarnya banyak jalan yang kita akan ciptakan kalau kita itu mau ganti mindset kita, kalau kita ini adalah orang yang sedih, kurang beruntung dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita mau merubah pola pikir itu ke yang lebih baik lagi, pasti kita juga nggak kalah jauh bahagia, bahkan jauh lebih bahagia dari orang yang kita anggap selalu bahagia itu. Mungkin gitu. Kalau saya gitu. Gimana lagi, Kak? Ya, keren, bagus itu. Ini kembali lagi kalau soal bahagia, itu sebenarnya kebahagiaan itu bisa mudah kita peroleh atau kita rasakan ketika kita itu memberi artian tentang kebahagiaan itu secara tepat. Itu ya, dan kuncinya itu. Kebahagiaan itu akan mudah kita dapati ketika kita memberi artian atau pengertian tentang kebahagiaan itu secara tepat maksudnya sesuai kapasitas kita. Contoh, kayak kalau kita memberi artian kebahagiaan itu kita harus punya mobil mewah, Alphard atau jet pribadi dan sebagainya. Itu kan susah kita memperoleh kebahagiaan. Tapi semisal kebahagiaan itu kita artikan ketika saya itu sehat, saya bisa makan, saya bisa ngobrol sama teman saya, bisa telepon sama orang yang kita sayang. Nah, itu kan kita mudah kan memperoleh kebahagiaan semacam itu. Nah, jadi kebahagiaan terletak pada gimana sih kita memberi artian dari bahagia itu. Nah, dalam memberi artian kita harus sesuaikan dengan kapasitas kita. Kalau kapasitas kita sekarang, misal posisi kita sebagai mahasiswa atau siapa gitu, ya udah, saya itu bakal bahagia ketika mampu menyelesaikan tugas ya. Jadi bakal bahagia ketika bisa membaca buku. Saya itu bisa bahagia ketika bisa diskusi sama teman-teman yang lain. Itu mudah kita dapat. Tapi ketika kita membuat artian kebahagiaan terlalu tinggi, ya kita nanti yang kesusahan sendiri. Pada akhirnya akan menemui kebahagiaan, tapi malah sering menemui kekecewaan. Lalu kita menyalahkan orang lain dengan membanding-bandingkan, dia lebih bahagia daripada aku. Ya salah kita sendiri, terkadang itu terlalu tinggi membuat standar kebahagiaan tadi. Iya. Nah, kadang nih ada nih Kak, ada ya dulu temen gitu. Nah, dia itu curhat tentang masalah kayak ginilah, intinya dia itu kesimpulannya insecure intinya dia. Nah, kadang tuh kalau misal aku kasih solusi, kamu tuh masukan gitu ya, kamu tuh nggak seburuk itu kok, kamu tuh bisa gini gitu. Terus malah kadang orangnya gini, enggak Lin, kalau kamu mah enak, kamu lebih beruntung gini. Hello, dia itu cuma nggak tahu aja bagaimana sisi yang buruk dari aku gitu loh. Jadi kan kalau aku nggak selalu men-show up-kan, memperlihatkan bagaimana susahnya aku, bagaimana sebuah perjuangan aku, dan menurutku kayak gitu tuh kan emang nggak perlu di-share. Jadi apa yang pernah lihat mungkin sisi baiknya aku doang gitu, sisi enaknya aku doang, tanpa mereka tahu apa yang ada di balik itu. Dan kayak dia, seseorang A ini tadi itu kayak cuman lihat bagusnya aku doang, dan dia itu selalu membandingkan dengan kehidupan dia secara keseluruhan, sedangkan dia itu cuma tahu kehidupan aku itu nggak ada 20%, malah kadang cuma 10%-nya gitu. Jadi kan itu yang tersiksa akhirnya dia sendiri gitu kan. Nah ya itu memang benar, banyak kejadian yang semacam itu. Iya. Kita terlalu fokus dengan kebahagiaannya orang lain, tapi kita lupa ketika orang lain itu sudah punya sisi-sisi yang bisa disebut dengan sisi perjuangan atau penderitaan gitu. Dia juga punya sisi semacam. Tapi ketika kita itu selama ini sering yang dilihat itu ya kebahagiaannya, kita nggak pernah melihat prosesnya dia sekarang itu seperti apa. Nah ini juga saya mumpung ingat, ini juga penting mungkin ya Mbak Linda, ketika ada orang itu yang punya masalah lalu cerita sama kita, yang harus kita perhatikan ya kita menanggapi cerita teman kita yang punya masalah. Kita mungkin ini sudah menjadi budaya kita latah, ketika ada orang cerita terhadap masalahnya, ada orang cerita misal sama saya gitu ya, dia cerita punya masalah, nggak punya uang atau misal lagi ditinggal pacarnya dan sebagainya kayak gitu. Nah lalu kita itu terkadang lupa memberikan tanggapan yang niatnya kita baik tapi sebenarnya nggak baik buat dia. Kayak gini,
udah tenang aja, itu masalahmu nggak seberapa kok, masalah itu berat daripada kamu kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kan baik, tapi buat si teman kita yang cerita itu masalah malah jadi musibah. Padahal dia itu cerita cuma dengerin, tapi malah kita ajak untuk membandingkan dengan masalah kita. Kayak selama itu lebih besar daripada kok tenang aja kayak gitu, itu nggak baik. Malah kayak saingan beban hidup gitu ya. Iya kayak gitu. Padahal ini bukan persaingan, ini hanya soal permasalahan yang perlu ditekan oleh orang lain. Terus kayak gini, misal ada orang punya musibah lalu cerita sama kita, itu niat kita baik ya, yang sabarlah, kamu harus menerima ini dengan sabar, dengan lapang dada dan sebagainya. Nah, dia itu hanya butuh cerita, kita dengarkan, lalu kenapa kok malah kita menuntut dia untuk melakukan perasaan sabar, lapang dada dan sebagainya. Itu kan nggak mengurangi beban masalah, tapi kita malah punya beban lagi kan. Padahal buat orang yang punya masalah untuk memiliki sikap bersyukur atau bersabar itu susah banget, ya enggak. Misal Mbak Leda punya masalah, tak beri saran yang sabar aja, yang bersyukur aja ya Mbak, itu beban kan. Ya kita punya masalah lalu kita diberi solusi teman kayak gitu di waktu yang tidak tepat. Maka jangan benar tidak tepat. Jadi jangan memberi tuntutan terhadap orang-orang yang punya masalah lalu kita sama beri. Kita cukup dengerin, kita iyakan, sudah bagus. Iya betul. Jadi gitu teman-teman. Kalau kita jadi tempat curhat buat seseorang, teman kita atau siapapun itu, kita jangan malah kayak saingan beban hidup gue itu jauh lebih berat loh daripada masalah lo sekarang. Itu nggak boleh kayak gitu, karena nanti teman kita yang curhat itu akan merasa aduh terpuruk karena aku pernah ada di posisi kayak gitu. Tuh rasanya curhat kayak nggak berguna banget gitu loh, nyesel curhat gitu sama orang yang kayak gitu tuh. Berapa pengalamanku itu kan orang curhat itu intinya cuma didengarkan dulu lah, nggak butuh nanti yang instan seperti apa itu enggak, itu nomor sekian. Yang penting kita dengarkan unek-uneknya apa biar keluar semua. Ya gitu. Ya mungkin gitu teman-teman. Kalau sekiranya kalian ada masalah lagi atau ada masalah lagi, sekiranya kalau kalian ada something yang mau kita bahas, kalian bisa chat aku ya. Tadi aku udah bilang. Terus mungkin sekian dulu, ada lagi Kak tambahan? Oke, ini yang punya terakhir terkait apa yang saya omongkan tadi, itu nggak sepenuhnya benar, itu hanya persepsi saya pribadi. Teman-teman juga berhak memiliki persepsi sendiri tentang arti kebahagiaan itu seperti apa. Ya intinya apa yang saya obrolkan dengan Mbak Leda itu bukan solusi, tapi ini hanya sekedar apa yang kita pahami, kita share ke teman-teman. Dan orientasinya nggak memberi solusi, tapi mungkin bisa menghibur kalian semua lah, meskipun ini itu obrolan yang bisa dikatakan nggak terlalu penting dan sebagainya. Yang penting bisa menghibur kalian bisa bahagia, bisa senang karena melihat ketidakjelasan apa yang kita omongkan. Sudah apa ya, setiap pembahasan sudah memiliki nilai sendiri buat saya pribadi. Oke, siap. Jadi mungkin itu dulu ya Mbak Lida. Oke, terima kasih. Ya, saya minta maaf apabila ada kata yang tepat tadi, apabila menyinggung perasaan teman-teman yang nonton, saya minta maaf. Jujur dari hati, tidak ada niat untuk menyinggung kalian sama sekali. Ini hanya ungkapan apa yang ada dalam perasaan. Jika ada yang salah, sekali lagi saya minta maaf Mbak. Oke. Ya, terima kasih Kak Agus pada waktunya, dan semoga apa yang kita bahas kali ini dapat kita ambil sisi positifnya, dan apabila ada kesalahannya kami terutama saya mohon maaf sama teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.